tahun 2021, pemerintah secara resmi akan melaksanakan asesmen nasional, yang mana salah satunya itu ada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Ditunjukkan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA kelas 4, 8, dan 9. Nah, ada apa aja sih di AKM itu? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, kita mulai dari yang pertama. Tentang asesmen kompetensi minimum ini, kita tahu bahwa Pak Nadiem Makarim melaksanakan AKM ini ditujukan sebagai pengganti dari ujian nasional, di mana asalnya ujian nasional itu tujuannya untuk mengukur kemampuan kognitif kalian gitu kayak dengan diberikan soal-soal yang hot atau high order thinking skill. Kemudian hanya sekedar mengetahui hasil capaian kognitif saja. Berbeda dengan AKM, asesmen kompetensi minimum ini intinya mengetahui kompetensi dasar kalian, kemampuan dasar kalian, dan intinya ini tidak berhenti pada hasil kognitif aja nanti. Jadi ketika kalian melaksanakan tes, ada hasilnya tuh, tidak berhenti sampai situ, tapi ada tindak lanjutnya yang nantinya diberikan kepada guru. Nah, guru akan memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil kemampuan kalian. Lalu untuk apa sih AKM ini gitu kan ya? Untuk mengembangkan kapasitas diri kalian. Ketika tadi hasil kemampuan kalian sudah diketahui dari AKM ini, diberikan kepada guru, nah nanti guru akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi tahu nih, kemampuan kalian misalkan A gitu kan, guru akan memberikan pengarahannya atau penjelasannya sesuai, ya kemampuan kalian sesuai A. Nantinya akan bertahap dari A ke B ke C dan seterusnya gitu. Intinya akan terus berkembang. Nah, ada apa aja sih di AKM itu? Pertama, ada literasi membaca. Literasi membaca ini kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas diri kalian gitu ya, intinya. Jadi nanti kalian akan disuguhkan berbagai macam teks. Kalian akan mengidentifikasi tentang teks-teks tersebut itu seperti apa. Nah, nanti kakak akan lebih mendalami pada literasi numerasi gitu kan ya, literasi numerasi. Di mana literasi numerasi ini adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat-alat matematika untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi dua hal yang nanti akan diteskan. Pertama, literasi membaca akan disuguhkan berupa teks-teks, kemudian literasi numerasi. Nah, literasi numerasi ini ya kemampuan dasar matematika kalian, intinya seperti itu. Nanti akan berhubungan dengan peluang, akan berhubungan dengan data, akan berhubungan juga dengan aljabar seperti itu. Nah, lalu Kak, bagaimana sih alurnya gitu kan? Alur pelaksanaan dari AKM ini. Pertama, kalian berada pada keadaan tidak mengetahui hasil belajar literasi kalian gitu ya. Jadi kalian tidak mengetahui literasi kemampuan membaca dan kemampuan matematika kalian itu sampai mana gitu. Kemudian kalian akan melaksanakan AKM atau asesmen kompetensi minimum, di mana nanti akan diberikan soal-soal yang mendasar gitu kan, disesuaikan dengan kemampuan kalian. Nah, kemudian yang ketiga, setelah adanya AKM ini akan ada hasil yang muncul, di mana hasilnya ini nanti kalian akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu intervensi khusus. Jadi kemampuan literasi matematika dan membaca kalian itu dikatakan kurang gitu kan ya, sehingga kemampuannya itu perlu ditingkatkan. Yang kedua yaitu dasar, artinya konsep dasar mengenai literasinya ini sudah bisa dikuasai oleh seorang siswa dan bisa melakukan atau mengerjakan soal-soal yang sederhana gitu. Yang ketiga itu cakap. Cakap ini konsep dasarnya sudah bagus, sudah dikuasai dan bisa mengerjakan soal-soal yang beragam gitu ya, atau yang lebih kompleks. Dan yang terakhir yaitu mahir. Mahir ini konsep dasarnya sudah bagus dan bisa menyelesaikan soal-soal yang non rutin gitu, soal-soal yang tidak biasanya diberikan kepada siswa pada umumnya gitu. Nah, dan yang setelah kalian mengetahui hasil tadi, kalian hasil yang tadi akan diberikan kepada guru atau guru
nanti akan memberikan strategi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan kalian tadi, atau bahasa kerennya tadi teaching at the right level. Jadi memberikan pembelajaran sesuai dengan level kemampuan kalian gitu. Nah, yang nantinya diharapkan setelah adanya AKM ini, kualitas dari pembelajarannya itu akan meningkat. Apakah dari segi siswanya kemampuannya meningkat, atau dari gurunya sendiri kemampuan mengajarnya juga meningkat. Nah, seperti itu. Jadi itu sedikit informasi mengenai AKM ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kedepannya akan membahas mengenai soal-soal tentang numerasi matematika gitu kan ya, yang nanti insya Allah akan kakak bahas pada video-video selanjutnya. Cukup sekian dari kakak.